Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Varianida Putuliani, dalam program Oase. Nah, Tribuners, dalam episode Oase kali ini kita akan membahas mengenai ziarah kubur jelang Ramadan. Nah, tidak terasa, kurang lebih sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak yang bisa dilakukan ketika menjelang Ramadan ini, salah satu di antaranya adalah dengan ziarah kubur. Lantas, apa tujuannya dan bagaimana adab dan tata cara dari ziarah kubur ini? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Muhammad Nasruddin. Beliau merupakan dosen IAIN Metro Lampung. Assalamualaikum Pak Nasruddin, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Puput. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Nasruddin, untuk episode Oase kali ini kan kita akan membahas mengenai ziarah kubur, Pak. Mungkin sebelumnya Pak Nasruddin bisa menjelaskan apa itu ziarah kubur ini, Pak? Oke, ziarah itu dalam bahasa Arab ya, Mbak Puput ya. Ziarah dari kata zara yang zuru ziaratan. Ziarah itu dari kata zara yang zuru. Ziaratan artinya berkunjung. Jadi secara bahasa, ziarah artinya berkunjung. Berkunjung kemana? Ya kemana saja gitu kan. Nah, tapi kemudian dalam kata ziarah kemudian dalam konteks keagamaan Islam itu dipahami sebagai berkunjung ke makam. Ke makam mana ya? Ke makam mana saja itu bisa dianggap sebagai ziarah. Jadi konsepsinya secara umum ziarah akan berkunjung ke makam. Begitu. Itu konsep umumnya seperti itu. Baik, Pak. Lalu mungkin bagaimana awal mula adanya adat ziarah kubur ini, Pak? Uh, Sebetulnya ziarah kubur itu sejarahnya panjang ya, Mbak. Ya. Sejak zaman Rasulullah dulu sebelum Islam datang pun juga orang sudah biasa berkunjung ke makam, gitu kan. Dalam rangka mungkin mengenang masa lalu si jenazah yang dimakamkan di situ, kemudian memperingati momen-momen tertentu dengan jenazah tersebut, gitu kan, yang dimakamkan di situ. Itu. Jadi sebetulnya tradisi ziarah itu tradisi yang panjang itu dalam semua tradisi keagamaan itu sudah ada tradisi ziarah seperti itu. Nah, kemudian yang berbeda dalam tradisi Islam adalah bahwa ziarah ini tujuannya bukan semata-mata mengunjungi makam secara fisik bukan, tetapi lebih pada upaya untuk mengingatkan diri kita bahwa suatu saat kelak saya akan mengalami apa yang dialami oleh orang yang dimakamkan di situ. Kelak saya akan meninggal dunia, kelak saya akan wafat. Nah, sehingga tujuannya untuk mengingatkan kematian. Maka Rasul dulu pernah mengharamkan ziarah kubur. Kenapa? Karena dalam tradisi jahiliyah itu mereka yang masih lekat dengan tradisi paganisme, menyembah berhala itu, mereka datang ke kuburan ya dalam rangka untuk meratapi kematian, gitu, meratapi dan menangisi gitu ya. Kemudian lebih dekat dengan penyembahan berhala. Nah, maka mulanya Rasul melarang ziarah kubur. Tapi ketika kemudian Islam sudah kuat, Islam kemudian Rasul menyatakan kuntuna itu anzatul kubur falan tazuruha. Sekarang silahkan berziarah kubur. Ya nanti takirul maut, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati gitu ya. Dan memberikan doa itu yang kemudian bermanfaat bagi si mayitnya. Begitu, Mbak. Baik, Pak Nasruddin. Mungkin untuk di Indonesia sendiri, Pak, mengapa masyarakat Indonesia ini melakukan ziarah kubur ketika menjelang Ramadan ini, Pak, biasanya? Nah, kalau di Indonesia sendiri tradisi ziarah kubur itu sangat ramai ya. Biasanya kalau di kampung-kampung, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian bahkan di luar Jawa pun juga banyak ya. Mereka menyebutnya dengan istilah nyadran. Ada yang disebut nyadran atau munggahan atau beberapa istilah lain yang mungkin berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, itu biasanya mereka selenggarakan setiap bulan Ramadan, menjelang Ramadan ya, bulan Ruwah seperti ini. Kemudian bulan Ruwah itu bulan Sya'ban ya, Sya'ban akhir menjelang Ramadan atau Ramadan akhir menjelang bulan Syawal. Nah, biasanya ini dilakukan bersama-sama dalam jumlah kolosal di masyarakat ya. Biasanya mereka datang ke makam bersama-sama, kemudian membersihkan makam, kemudian berdoa bersama-sama, mendoakan arwah leluhur yang ada di situ. Jadi tradisi yang sudah berjalan di masyarakat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tradisi ini punya aturan hukum atau tidak? Apakah tradisi ini memiliki landasan syariat atau tidak? Nah, itu yang kemudian ada beberapa orang yang mengatakan tidak, itu nggak ada dalilnya gitu kan. Tapi kalau kita larikan dalam tradisi keislaman, sebetulnya ada peristiwa menarik. Jadi suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu, kan Rasul waktu itu kan tinggal bersama Sayyidatina Aisyah ya di Madinah. Pada malam hari Sayyidatina Aisyah itu terbangun dari tidurnya.
Nah, pada malam hari kemudian dia di sebelahnya nggak ada Rasulullah. Itu kemana Rasulullah malam itu perginya? Nah, kemudian Sayyidatina Aisyah itu khawatir, ini jangan-jangan Rasul pergi ke tempat istri yang lain, agak cemburu ya kan. Iya. Nah, kemudian dia mencari itu kan, mencari kemudian di dekat pemakaman Baqi'. Baqi' itu dekat pemakaman yang tidak jauh dari Mas Nabawi. Kemudian dia mendapati Rasulullah ada di situ. Nah, kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasul, ada apa gitu kan? Terus Rasulullah bersabda, Aisyah, saya sedang malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah menurunkan banyak maghfirahnya, maka saya mendoakan ahli kubur semoga mendapatkan maghfirahnya. Nah, dari situ kemudian para ulama menyatakan ya kalau begitu bulan Sya'ban itu bulan yang baik sekali untuk mendoakan ahli kubur, karena pada bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban di mana Allah menurunkan maghfirah kepada hamba-hambanya yang berdoa. Jadi kemudian para ulama di masyarakat di Jawa ya, di Indonesia, di Nusantara, kemudian mereka menyelenggarakan ziarah kubur yang biasanya difokuskan pada bulan Sya'ban. Gitu. Selain itu biasanya ini ditujukan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sebelum menyambut bulan Ramadan, mereka ingin mendoakan leluhurnya, mendoakan orang tua yang sudah meninggal, gitu ya, seperti itu. Baik, Pak. Lalu mungkin adakah ayat Al-Quran yang mungkin menjelaskan secara detail, mungkin menyebutkan tentang adanya ziarah kubur jelang Ramadan ini, Pak? Secara spesifik begini, ya dalil itu kan sesuatu yang menjadikan sebagai acuan ya. Nah, acuan itu bisa Al-Quran, bisa Al-Hadis gitu ya. Nah, dalam konteks ziarah ini, dalil yang spesifik digunakan adalah hadis Nabi tadi itu, di mana Rasulullah berziarah kepada berziarah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban gitu ya. Nah, tindakan Rasulullah ini yang merupakan sunnah ya, sunnah Rasulullah ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan umat Islam secara umum. Jadi acuannya kepada sunnah Rasulullah SAW tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Lalu mungkin adakah doa khusus ketika seseorang ini melakukan ziarah kubur jelang Ramadan ini, Pak? Secara spesifik doa khususnya sama seperti doa ketika kita ini ya berziarah pada hari-hari yang lain ya. Misalkan kita membaca surah Yasin, membaca tahlil, membaca istighfar, membaca sholawat, yang doa-doa tersebut itu kemudian kita hadiahkan, ya kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Jadi tidak ada doa yang spesifik, tapi doanya sama saja dengan doa-doa yang lain ziarah pada hari-hari lain. Begitu ya. Baik, Pak. Tadi kan terkait doa. Lalu sekarang mungkin adakah adab ataupun tata cara ketika seseorang ini melakukan ziarah kubur, Pak? Adabnya yang pertama, kita harus menata hati terlebih dahulu, Mbak. Jadi sebelum kita masuk ke makam, niat kita harus jelas ya. Kita bukan untuk mencari sesuatu ya. Niat kita yang pertama adalah mengharap ridha Allah, yang kedua niat kita adalah mengingat kematian, dan yang ketiga niat kita mendoakan jenazah yang dimakamkan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika masuk kita membaca doa, membaca salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa versi, kita bisa milih versi yang mana gitu ya. Tapi yang biasa dibacakan, Assalamualaikum ya ahlal diyar, minal mu'minin wal mu'minat, atau minal muslimin wal mu'minin, ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doa yang biasa kita baca. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, selama kita di makam, ya kita bersikap sopan, tidak melakukan perbuatan yang dilarang, kemudian menjaga lisan, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang berpotensi dilarang, kemudian tidak duduk di nisan, batu nisan atau di dinding itu. Nah, kemudian tidak mengotori area kuburan. Dan kita mendoakan dengan cara yang baik. Itu beberapa etika yang perlu diperhatikan. Gitu. Oh ya, sama satu lagi, Mbak. Terkait dengan rumput itu ya, rumput di makam itu juga kita boleh membersihkannya, tapi jangan sampai betul-betul bersih, karena nanti rumput itulah yang akan mendoakan. Tasbihnya itu mendoakan bagi si mayit. Baik, Pak Nasruddin, saya ingin bertanya, Pak. Bolehkah ketika orang berziarah, lalu dia seakan-akan ngajak ngobrol orang yang sudah meninggal ini, mungkin bahkan sampai ada yang malah curhat, Pak, di makam itu boleh nggak sih, Pak? Kadang sering terjadi seperti itu. Biasanya begini ya, mungkin itu
ketika yang dimakamkan adalah kerabat dekat Iya. gitu ya, kerabat dekat orang tuanya gitu kan, diajak berbicara gitu ya. Prinsipnya begini Mbak, kita perlu meyakini bahwa sesungguhnya orang tersebut itu sudah meninggal, itu yang pertama ya. Hmm. Orang sudah meninggal artinya dia tidak bisa melakukan perbuatan apapun yang bersifat fisik karena ya jasadnya kan sudah tidak ada, sudah dimakamkan, sudah berkalang tanah. Tetapi secara rohaniyah orang tersebut itu masih ada secara rohaniyahnya ya, artinya eh, arwahnya atau nafasnya atau jiwanya itu masih ada. Dan jiwa itu ya sama, kita bisa berinteraksi sebetulnya ya. Kita bisa berinteraksi dengan nafas tersebut, dengan jiwa orang yang sudah meninggal. Tetapi mungkin kalau sebatas berdialog sih tidak menjadi persoalan serius ya. Beda hanya kalau misalkan kita sempat meratapi kematiannya, menangisinya. Nah, itu cenderung untuk apa? Justru menjadi beban bagi si mayatnya tadi itu. Gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Lalu mungkin terkait kuburan ataupun makam siapa saja, Pak, yang sebenarnya ini kita boleh ziarahi, Pak? Pertama dari niatnya dulu, Mbak. Niatnya itu apa? Kalau niatnya kita berziarah itu dalam rangka untuk mengingat kematian, maka sesungguhnya makam siapapun yang kita datangi bisa nggak mengingatkan kepada kematian? Bisa ya. Bisa, artinya kita bisa berziarah kepada makam siapapun sebatas untuk mengingatkan bahwa suatu saat kelak saya akan meninggal seperti orang tersebut. Gitu ya. Kalau niatnya hanya sebatas untuk menimbulkan dalam benak kita bahwa mengingatkan akan kematian, itu ya kita bisa berziarah kepada siapapun, ke makam siapapun. Nah, tetapi kalau kita berziarah kepada tempat-tempat yang lain, itu akan sangat dianjurkan. Bahkan berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Nah, maka ketika di sini ya kita tidak semata-mata mengingat kematian, tapi juga mendoakan kepada beliau, ya. Kemudian tabarukan, ya, kita mengelap keberkahan dari beliau. Gitu kan. Demikian juga kepada para ulama, kepada salafus saleh, kepada aulia, habaib, makam-makam beliau itu ya kita bisa datang ke sana, kemudian mendoakan. Dan dianjurkan lagi kepada orang tua. Ya, orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang kita berziarah tidak semata-mata mengunjungi, tapi juga tidak semata-mata mengingatkan kematian, tapi juga kita mendoakan beliau. Gitu ya. Ya mungkin kita bisa mendoakan di mana saja ya, tetapi kalau kita mendoakan di atas pusara beliau itu vibes-nya akan beda gitu ya. Ya. Suasananya itu lebih lebih syahdu dan lebih khusyuk dalam kita berdoa. Baik, Pak. Lalu terkait membaca Yasin ataupun tahlil saat ziarah kubur, Pak, ini apakah diperbolehkan atau mungkin malah dianjurkan, Pak? Prinsipnya begini, Mbak. Jadi bacaan apapun, bacaan Al-Quran, kalimat thayyibah yang kita baca, yang kita hadiahkan kita hadiahkan pahalanya untuk si jenazah, itu akan sampai dan akan memberikan manfaat bagi jenazah tersebut. Ayat Al-Quran apapun, kalimat zikir apapun yang kita bacakan, sholawat apapun yang kita bacakan, yang kita hadiahkan jenazah akan memberikan manfaat kepada jenazah tersebut. Gitu ya. Dan lebih utamanya lagi adalah surat Yasin, kemudian tahlil, dan beberapa surat yang lain. Muawwidzatain, ayat kursi, dan ya sesuai dengan rututan yang biasa kita baca dalam prosesi pembacaan Yasin dan tahlil itu. Itu luar biasa ya. Baik, Pak. Lalu mungkin ini bagaimana jika seorang anak misalnya ini dia tidak pernah ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, apakah anak tersebut termasuk anak yang durhaka atau bagaimana, Pak? Mungkin ada. Memang betul. Memang betul ada hadis yang menyatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim kalau tidak salah ya, yang menyatakan bahwa seseorang yang berziarah kepada orang tuanya, kepada pamannya setiap hari Jumat, kemudian mendoakannya, maka anak tersebut akan dinilai sebagai anak yang berbakti. Ini hadis hasan ya. Nah kemudian dari sini kita jadi mengerti bahwa sebetulnya yang titik tekannya itu adalah mendoakan. Yang titik tekannya adalah mendoakan karena dalam hadis yang lain itu kan kita mata ibnu Adam in kota amalu yang ketiga. Jadi ketika seorang manusia itu meninggal dunia maka amalnya akan terputus. Ya orang meninggal itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, maka dia nggak bisa berbuat apapun itu kan. Nah, kecuali tiga. Apa? Yang pertama adalah sedekah dan jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun sholihun yad'u, anak soleh yang mendoakannya. Jadi prinsipnya adalah yang paling penting anak tersebut tetap mendoakan kepada orang tuanya.
Karena doa dimanapun itu akan sampai. Kita mendoakan dimanapun pun akan sampai. Ya, misalkan Mbak Uput tinggal di mana? Saya di Solo, Pak. Misalnya di Solo ya, itu mendoakan nenek moyang yang meninggal di Semarang atau di Jogja, itu tetap sampai, tidak harus di lokasinya. Nah, namun kalau kita datang, itu kan sama seperti kita mengunjungi orang tua kita, gitu kan. Memang ia sudah meninggal dunia, tetapi kan nafasnya itu kan masih. Jadi mereka itu sedang hidup di alam barzah. Di alam barzah itu artinya alam perantara antara dalam dunia dengan alam akhirat itu belum masuk ke alam akhirat karena belum kiamat. Jadi mereka masih ada di situ. Nah, kalau misalnya kita datang kemudian kita mendoakan itu akan lebih beretika. Meskipun mendoakan dari mana saja tetap bisa. Begitu. Baik, Pak. Lalu ini terkait wanita hamil ataupun ibu-ibu yang mungkin membawa bayi, apakah boleh ziarah ke makam ini, Pak? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu soal perempuan yang datang ke makam ya, berziarah. Prinsipnya begini, berziarah itu hukumnya sunnah bagi laki-laki, namun hukum asal bagi perempuan itu adalah makruh. Jadi hukum asal bagi perempuan untuk berziarah itu hukumnya makruh. Nah, kenapa? Karena berpotensi menimbulkan fitnah, gitu. Atau biasanya terkadang ini mungkin agak stereotyping ya, perempuan terkadang mungkin tidak kurang mampu mengendalikan emosi sehingga mungkin di makam dia akan menangis secara berlebihan atau meronta-ronta secara berlebihan, gitu kan. Sehingga itu arahannya ke arah makruh gitu ya. Kalau sampai dia menangis menjerit-jerit itu malah justru ke haram gitu. Karena itu kan menimbulkan fitnah. Oh, siapa itu yang nangis-nangis di kuburan, jangan-jangan apa? Nah, itu kan jadi fitnah kan. Itu. Tapi hukum ini bisa bergeser gitu kan. Dalam hal apa? Dalam hal misalkan ziarah ke makam Rasulullah SAW, maka bagi perempuan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena jelas ini kan makam orang yang baik gitu kan. Makam Rasulullah, makam para sahabat, makam para nabi, para wali, makam orang tua, kakek, nenek, laki-laki. Dan itu tidak jauh dari rumahnya, maka itu hukumnya sunnah, diperbolehkan. Nah, kalaupun jauh, bukan diperbolehkan, sunnah malah ya, sunnah itu dianjurkan. Kalau tempatnya jauh, maka diupayakan agar didampingi oleh mahram ketika bepergiannya. Nah, ini untuk perempuan ya, secara umum ya. Kemudian untuk perempuan yang hamil, apakah ada aturannya? Sebatas yang saya tahu, tidak ada aturan yang khusus bagi perempuan yang hamil, apakah dilarang atau tidak. Artinya hukum yang berlaku bagi perempuan secara umum tadi juga berlaku bagi perempuan yang dalam kondisi hamil. Gitu. Artinya dia juga kalau di tempat-tempat di makamnya Rasulullah, ya, orang yang saleh, makamnya orang tua, nah itu nggak masalah. Tapi kalau dia berpotensi nangis, terlalu ramai begitu ya, nah, itu maka kembali ke hukum makruh bisa mendekati kan itu seperti itu. Baik, Pak. Jadi Lalu tidak ada hukum spesifik. kalau misalnya wanita sedang haid, Pak, apakah diperbolehkan atau tidak, Pak, untuk ziarah kubur? Nah, demikian juga yang perempuan yang sedang datang bulan ya, Mbak. Yang datang bulan itu juga tidak ada aturan khusus ya terkait dengan apakah boleh atau tidak. Artinya ini hukum tadi itu berlaku bagi perempuan dalam kondisi yang hamil atau tidak, dalam kondisi yang datang bulan atau dalam keadaan suci. Yang berbeda hanya pada terkait ini. Perempuan itu kan ketika datang bulan ada larangan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membawa mushaf. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau misalkan dia ke makam, ya boleh dia datang ke makam gitu kan, tapi tidak boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jika itu dia niatkan sebagai membaca Al-Quran. Tapi kalau dia membaca ayat Al-Quran, tetapi dengan niat berzikir, dengan niat berdoa, maka diperbolehkan. Ya, saya garis bawahi untuk perempuan yang haid ada dua problem ya. Yang pertama terkait dengan membaca Al-Quran, itu mayoritas ulama menyatakan tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca. Tapi kalau membaca dengan niat berdoa atau niat zikir maka diperbolehkan. Jadi kalau membaca tahlil misalnya jangan diniatkan untuk membaca Al-Quran tapi niatnya sebagai zikir. Itu problem pertama. Yang kedua terkait dengan membawa
mushaf ya, membawa mushaf itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ke makam tidak perlu membawa mushaf ya. Tapi cukup dihafalkan atau misalkan mushafnya dipegangkan oleh temannya yang lain itu tidak apa-apa. Seperti itu, Mbak. Pak tadi kan kalau misalnya membawa Al-Quran mungkin seperti itu tidak boleh ketika wanita ini sedang haid. Kalau misalnya buku Yasin seperti itu apakah diperbolehkan, Pak? Nah, tergantung buku Yasin seperti apa. Nah, kalau kan buku Yasin ada banyak versi ya. Kalau misalkan di buku Yasin tersebut itu kan ada yang buku Yasin cuma isinya Yasin sama tahlil saja. Yang tipis kecil itu kan. Tapi ada yang tebel itu yang isinya ada Yasin, ada teks Arabnya, ada transliterasinya, dan ada terjemahannya, ya kan? Kemudian ada bacaan-bacaan doa-doa yang lain juga ditambahkan di situ. Nah, khusus untuk yang pertama tadi, yang isinya cuman surat Yasin dan tahlil saja, yang tipis kecil itu, yang nggak ada teks Latinnya, itu tidak diperbolehkan karena itu juga bagian dari mushaf. Ya. Tapi kalau untuk buku Yasin yang isinya ada surat Yasinnya, ada teks Arabnya, ada teks Latinnya, ada transliterasinya, maka ini boleh dibawa. Ya, boleh dibawa oleh perempuan yang sedang datang bulan. Kenapa? Karena jumlah teks mushaf Al-Qur'annya lebih sedikit dibandingkan dengan teks yang bukan Al-Qur'an. Transliterasi itu bukan Al-Qur'an, terjemahan juga bukan. Baik, Pak. Lalu mungkin ini tadi sudah disinggung di awal, saya menanyakan kembali apa benar dilarang mencabut rumput hidup di pusara makam karena rumput-rumput ini menjadi penghuni makam tersebut, Pak. Apakah memang benar? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, soal ini. Oke. Ada dua ini ya. Yang pertama ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Ya, benda-benda mati, ya semuanya dan benda hidup. Nah, itu bertasbih mendoakan. Batu-batu pun juga bertasbih. Mengagungkan Allah. Cuman kitanya aja yang nggak denger gitu ya. Kalau kita denger nanti rame ini kan. Nah, termasuk juga tadi ya rumputan daun yang ada di atas makam. Nah, itu juga dia bertasbih. Bertasbih artinya nah bacaan tasbih ini yang membantu meringankan beban si jenazah. Kalau si jenazahnya tadi itu banyak amal baiknya, maka amal baiknya itu akan bertambah. Kalau si jenazah tadi itu punya banyak amal buruk, maka amal buruk itu akan dikurangi. Kalau mereka sedang disisa, maka sisanya akan dikurangi. Gitu ya. Nah, ini juga mengacu pada hadis Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sedang berjalan, tiba-tiba Rasulullah itu kaget mendengar suara orang berteriak. Yang mendengar hanya Rasulullah, yang para sahabat tidak dengar. Kemudian Rasulullah mendatangi tempat tersebut dan ternyata itu adalah makam, dan di situ ada dua makam yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan menancapkan pelepah kurma di situ yang masih basah pelepah kurma. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa kok ditancapkan di situ? Nah, Rasul bercerita, di dalam kuburan ini ada dua orang bersebelahan, yang dua-duanya disiksa karena yang satu itu suka menggunjing, suka ngomong yang jelek gitu ya. Yang satu lagi disiksa karena dia tidak bisa menjaga najis. Karena buang air kecil sembarangan itu kan, sambil berdiri ya kemana-mana itu kan, sehingga ini disiksa. Nah, kemudian pelepah kurma ini selama dia masih basah, dia akan mendoakan si jenazah. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita ada kesimpulan bahwa tumbuh-tumbuhan apapun yang tumbuh-tumbuhan ya yang berada di atas jenazah, di atas makam itu akan mendoakan si mayatnya itu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana hukum ini ya mencabut rumput ya? Mencabut rumput itu bagaimana? Ini kalau mencabut rumput yang dicabut itu semuanya sampai bersih, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti kita mengambil hak si mayat. Gitu kan. Si mayat tadi kan rumput itu tumbuh dengan sendirinya dan rumput tersebut itu bertasbih meringankan si jenazah. Kok kita ambil? Berarti kita mengambil haknya si mayat ini. Nggak boleh. Gitu ya. Nah, tapi boleh kita mengurangi dengan menyisakan beberapa pohon yang masih ada di situ. Kita hanya boleh mengurangi, tidak boleh membersihkannya sampai betul-betul bersih. Nah, kemudian kalau yang kering bagaimana? Yang kering boleh dicabut. Nah, ini kalau dalam bentuk rumput ya. Lalu bagaimana dengan bunga yang ditaburkan?
Ya. Bunga yang ditaburkan itu juga sama ya. Selama bunga tersebut masih basah, maka bunga akan bertasbih dan meringankan si mayatnya tadi itu. Nah, boleh nggak mengambil kembali itu? Nah, kalau yang mengambil itu adalah orang yang menaruh tadi itu, nah, maka secara umum itu diperbolehkan jika yang diambil tidak semuanya. Tapi kalau diambil semuanya tidak diperbolehkan. Kenapa? Sekali itu sudah dikasihkan, maka dia sudah menjadi hak milik si mayat tadi itu. Kalau kita ambil, maka ya berarti kita mengambil hak milik orang lain toh. Tapi kalau cuma sebagian nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalkan si A menaruh bunga di situ, kemudian masih basah, kok si B ngambil, maka si B nggak diperbolehkan. Haram. Kenapa? Karena dia bukan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik dia, dan itu berpotensi mengambil haknya si mayat sekaligus mengganggu haknya si orang yang memberikan tadi itu. Begitu, Mbak. Baik Pak Nasruddin, lalu mungkin terkait dengan peziarah yang sering membawa air ke makam atau menyiram air ke makam, ini hukumnya bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, menyiram air ya sama seperti meletakkan tadi ya, meletakkan bunga tadi itu. Hampir sama sih hukumnya, karena menyiram air kan berarti kalau di situ ada rumput, berarti kan membuat rumput itu lebih segar. Semakin banyak rumput yang tumbuh di situ, maka semakin banyak mendoakan. Ya, sama. Kalau misalkan di situ ada bunganya kemudian disiram dengan air, maka bunganya akan lebih awet segarnya. Berarti kan masa bagi bunga ini untuk mendoakan si jenazah kan semakin panjang. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak Nasruddin. Mungkin sebelum kita tutup episode Wasa kali ini, Pak Nasruddin bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait ziarah kubur jelang Ramadan ini, Pak. Oke. Baik, untuk ziarah menjelang Ramadan itu, yang pertama bahwa ini disunahkan hukumnya ya, disunahkan karena dengan berbagai riwayat tadi, riwayat Rasulullah SAW yang berziarah ke makam Baqi al-Gharqad pada malam nisfu Sya'ban, yang itu terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah berziarah ke makam leluhur, ke makam orang tua, itu adalah salah satu wujud ya kita sebagai anak, sebagai cucu, untuk menyambung tali silaturahmi kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadi salah satu caranya ya dengan cara mendoakan. Kita bisa mendoakan dari mana saja, tapi akan lebih baik dan lebih afdol jika kita berkunjung ke makam. Dengan begitu kita bisa melihat apakah kondisi makamnya masih layak atau tidak, apakah di situ ada kotor atau tidak, bersih atau tidak, apakah di situ ada pepohonan, apakah di situ ada dedaunan yang mendoakan atau rumput yang mendoakan atau tidak, sehingga kita bisa memberikan memberikan penghormatan lah, gitu ya, memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga di situ yang bunga tersebut mendoakan, membersihkan rumput yang terlalu banyak sehingga menjadi lebih bersih, gitu kan. Nah, menambahkan beberapa bunga kita tancapkan di situ sehingga bunga ini tumbuh berkembang dan terus mendoakan kepada si jenazah orang tua tadi itu. Nah, itu salah satu wujud penghormatan kita dan wujud berbakti kita kepada orang tua. Karena orang tua atau kerabat atau nenek, kakek nenek yang meninggal itu kan dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain doa. Jadi maka ya hanya itu yang bisa kita sampaikan kepada orang tua, kita berdoa, kita bersedekah atas nama mayit itu akan memberikan manfaat bagi mayit dan juga memberikan pahala bagi kita, gitu ya. Dan kita juga berharap suatu saat kalau kita meninggal dunia kan senang tuh, kita udah meninggal, kelak anak turun kita itu juga mendoakan, menengok kuburan kita, itu kan rasanya juga senang. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika ya kita memperlakukan sama orang tua kita. Kalau kita pengen diperlakukan, dikunjungi, kelak kita udah meninggal dunia, ya udah saat ini kita mengunjungi orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek yang sudah meninggal, agar kelak juga kita juga ditengok, dikunjungi dan doakan. Begitu nggih Pak Bubut. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Nasruddin terkait ziarah kubur jelang Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Nasruddin. Oke, sama-sama. Nantikan terus episode-episode Wasa selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putuliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.